Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bang, ada analisis yang mengatakan khawatir penominasian Mas Andika bisa mengganggu dan menarik kembali militer dalam politik. Argumentasi Bang Surya gimana? Ya kalau militer aktif ya memang salah. Tapi kita tahu ya dan yakin Mas Andika akan berakhir masa karirnya di militer barangkali 3 bulan ke depan gitu. Ya. Saya pikir tidak ada masalah itu. Ternominasikan saat ini, pemilunya bukan hari ini, Mas. Masih Februari 2024 ya? Masih kita pahamin itu. Tapi analisa ya orang bolehlah beranalisa gitu Bang. Boleh saja. Dan harus kemudian direspon. Oke. Lalu sebetulnya setelah 3 nominasi itu nomine itu disampaikan oleh Bang Surya, terus apa yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem selanjutnya? Nah, sekarang barangkali ini Partai Nasdem harus menjelaskan dulu kepada internalnya, para kadernya. Secara tentu para unsur kader pimpinan yang secara khusus memegang komando pada daerah-daerah yang ada ya, baik itu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, itu tidak bisa dengan secara keseluruhan lagi melalui rapat kerja, tapi dengan pertemuan-pertemuan terbatas untuk menjelaskan bahwasannya harus diakuin dengan kehadiran Mas Anies Baswedan dicalonkan oleh Partai Nasdem. Ini menimbulkan suatu pandangan tersendiri di dalam tubuh partai ini. Ada yang bersepakat menyambut dengan gembira, ada yang menyatakan kenapa Mas Anies Baswedan ada di dalam internal partai Nasdem. Harus saya nyatakan itu secara terbuka, Mas Budiman. Nah, ini merupakan dinamika tersendiri. Nah, ini memerlukan penjelasan juga. Kita memerlukan kenapa kita ada kawan-kawan menjelaskan kenapa mereka menanjurkan aspirasinya menginginkan Mas Anies. Kenapa yang satu lagi menginginkan Mas Ganjar. Kenapa juga ada yang menyatakan ini Mas Andika. Ini harus dirapatkan barisannya. Bagaimana Bang Surya mengolah aspirasi yang berbeda-beda itu? Ya, satu hal kan kita harus sama-sama tetap mempunyai suatu rasa confident diri. Sepanjang niat baik, bahwasanya apapun political gagasan yang ditawarkan oleh Nasdem ini untuk semata-mata bagi kemampuan kita membangun iklim politik yang lebih positif, ya kan, penajaman wawasan kebangsaan kita yang lebih kokoh, ya kan, menempatkan bagaimana semangat solidarity di antara seluruh elemen publik itu terjaga secara baik. Saya pikir itu tidak ada masalah apa-apa ya. Tidak ada masalah. Harus kita hadapin apapun itu. Bang, jadi kalau tadi kan nominasi 3 nama itu kan sebagai calon presiden semuanya. Apakah dalam perkembangannya nanti ada kemungkinan menjadi capres dan kemudian cawapres dari 3 nama itu? Ya, memang selalu saya ganggu Mas Budiman kan selalu. Dari gelas ke bibir banyak hal yang akan terjadi. Jadi begitulah dinamika yang terjadi dalam atraksi, saya katakan itu. Kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan politik kita ke depan ya. Tidak ada sesuatu yang absolut hari ini, ya kan, hari ini mestinya begini dan seterusnya juga besok akan begitu. Mungkin ada berbagai macam dinamika, tetapi satu hal yang saya harapkan semuanya itu masih di dalam koridor keinginan kita, bahwasanya menempatkan keinginan agar pemilu 2024 yang akan datang tingkat dan kualitas pemilunya jauh lebih baik dari pemilu yang sudah kita lalui. Ukurannya apa? Oh jelas Mas, kurangnya pemahaman bersama bahwa pemilu itu bukan di atas segala-galanya. Yang di atas segala-galanya persatuan bangsa. Bang Surya agak khawatir ya ada keterbelahan sosial makin meruncing melalui instrumen pemilu. Bagaimana kalau saya tanya kembali pada Mas Budiman? Mas Budiman pada pemilu yang lalu khawatir nggak? Khawatir. Udah sama sama saya. Kekhawatiran juga. Iya. Lalu bagaimana kemudian dengan 3 nominasi itu, apakah itu bisa menjadi instrumen untuk merajut kembali keterbelahan sosial? Dalam pemahaman saya, bisa saja saya salah Mas Budiman. Bisa saja. Seorang Surya salah. Tapi sekali lagi saya katakan, dengan apa yang saya pahamin, insya Allah. Sebenarnya ketika kita masih bisa mengajak
para pihak untuk duduk bersama, bertukar pikiran bersama, menawarkan gagasan bersama, menyerap aspirasi bersama. Itu jauh lebih memungkinkan akan tercapainya konsensus. Pemikiran-pemikiran yang lebih cerdas dan lebih positif untuk kebajikan bangsa ini. Daripada kita hanya menyatakan, kamu di sana, aku di sini. Kamu nggak ada tempat di negeri ini. Aku yang paling benar. Kamu itu salah. Kita hancur, Mas. Oke. Bang, kalau kita lihat 3 calon yang diusung oleh Nasdem, Mas Anies yang mungkin bisa dikonstruksikan mewakili kekuatan kelompok religius, Mas Andika kelompok militer, dan Mas Ganjar kelompok nasionalis. Apakah tidak mungkin kekuatan-kekuatan ini kemudian disatukan atau digabungkan? Mungkin sekali. Dan itu tugas kita sebenarnya bersama. Ya kan, Mas? Dalam kehidupan ini telah tersedia kepada kita yang namanya warna pelangi. Warna pelangi. Pelangi. Merah, putih, biru, hijau, hitam, dan sebagainya. Kenapa kita hanya memilih hitam putih, Mas? Memang itu hak kita. Saya hanya mau hitam putih. Tapi sebenarnya tersedia pelangi itu. Sebenarnya kita bisa mengelaborasi dan memanfaatkan warna-warni yang ada. Bangsa ini kita tahu, kita memang sudah dilahirkan, ditakdirkan sebagai bangsa dengan puak yang beraneka ragam, suku, bangsa, ya kan? Bahkan agama. Nah, itulah kenapa kita mencapai sebuah konsensus bersama. Kebineka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun satu jua. Konsensus kita di sana. Di sanalah kita harus bisa menjamin spirit, semangat, pluralisme kita. Nah, kalau kita tidak konsisten di sini, Mas, saya pikir bukan siapa-siapa yang perlu kita salahkan. Diri kita sendiri. Karena kita tidak konsisten mengedepankan spirit dan semangat pluralisme ini. Jadi dalam praktek politik nanti, sangat mungkin kemudian kombinasi Mas Ganjar, Mas Anies, Mas Andika sangat mungkin diolah. Mungkin kalau bagi saya, kenapa enggak? Kan masalahnya karena kartu kursi presiden itu cuma 1, Mas. Kalau 3 nih udah 3-3, nggak ada masalah. Cuma 1. Tapi nanti secara praksis yang akan diperjuangkan oleh Nasdem tentunya akan mengajak partai-partai koalisi lain kan, untuk kita mendiskusikan. Dengar, Mas. Kita tahu bagaimanapun sebuah konstitusi mengatur presidential threshold yang 20% ini. Kita menghormatin itu, Mas. Nasdem tahu diri lah. Dia nggak mungkin dia menjalankan sendiri. Dari mana jalannya? Dia harus mendapatkan dukungan yang sama dari para pemegang mandatori, katakanlah hak suara. Bang, kalau kita melihat kepada pengalaman pemilu 2019, ya di mana kemudian bangsa ini seakan-akan terbelah, ya, ada kelompok A, ada kelompok B gitu. Apa yang akan dilakukan oleh Nasdem dengan 3 pasangan calon agar minimal pembelahan sosial yang terjadi di akar rumput ini tidak semakin lebar dan tidak semakin lebar? Idealnya, Mas, ya, idealnya. Mau tidak mau, menurut saya kita harus akuin, ketiga sosok yang dicalonkan oleh Nasdem pada Rakernas yang lalu ini, itu merupakan apa yang selalu dibicarakan dari berbagai kalangan masyarakat kita, dari berbagai media yang ada, baik media konvensional maupun non-konvensional. Pada mereka diharapkan untuk bisa memberikan peran yang lebih berarti ketika mereka mendapatkan mandat menjadi pimpinan, menjadi kepala pemerintahan, menjadi kepala negara, dan sekaligus presiden. Untuk itulah saya berpikir, kita berharap kualifikasi yang ada pada diri mereka, itu adalah kualifikasi yang memang cukup mumpuni, mempunyai spirit dan semangat, ya kan, kenegarawanan. Jadi nggak ada masalah bagi kita. Mereka bisa masing-masing juga
mereka bisa bersatu juga, tapi dasar utamanya adalah spirit kenegarawanan. Spirit kenegarawanan. Ya. Bang Surya setelah penominasian 3 nama itu sudah bertemu dengan masing-masing bakal calon presiden? Ya, saya pikir ada yang bertemu, ada yang nggak bertemu, Mas. Ada yang nggak bertemu? Ada yang nggak bertemu juga. Yang sudah bertemu siapa? Nah, yang nggak bertemu barangkali mau belum. Pak Andika saya udah ketemu itu. Sudah ketemu? Iya. Dan Pak Andika oke? Hah? Saya nggak sebut, karena saya belum menyebut. Tiba-tiba Rakernas merekomendasikan. Oke. Jadi saya sampai sekarang juga belum ketemu. Oh, belum ketemu. Dulu ya ketemunya ya? Dengan Mas Anies sudah? Udah lama sekali. Udah lama sekali. Dan nggak pernah ada pembicaraan masalah akan dinominasikan itu. Oh, ini artinya pertemuan sebelum nominasi? Ya, belum ada kontak sama sekali. Begitu juga sama Mas Ganjar. Iya. Jadi itu harus jelas itu, Mas. Saya itu nggak ada berbicara, person by person begitu, sejujurnya. Ini benar. Tapi dengan ketum-ketum parpol lain, khususnya kalau dengan Bu Mega sebagai ketum PDIP? Apa saya ketemu dengan Bung Airlangga, saya ketemu dengan beberapa kawan, ketua, mungkin teman adik kita dari P3 ketemu, ya ada beberapa lain. Nah, ini hari ketemu dengan kawan-kawan dari PKS, gitu, dari PAN ketemu juga. Itu apa? Dari Demokrat pasti sudah Mas Tawin, kita ketemu dengan Pak SBY, kita ketemu dengan Mas Harimurti, Mas Agus. Oke, jadi setelah nominasi dari bakal calon presiden, kemudian Bang Surya akan kemudian membangun koalisi dengan partai-partai lain, tentunya. Saya pikir upaya untuk membangun koalisi ini tetap harus dilakukan, walaupun bukan langsung oleh saya. Toh banyak juga, katakanlah di Nasdem ini para fungsionaris. Di sini ada para ada wakil ketua umum, ada para ketua-ketua lain bidang, ada sekjen segala macam yang pasti akan mengkomunikasikan pikiran-pikiran Nasdem ini dengan kawan-kawan di partai-partai yang lain. Ya. Tapi yang paling dekat syarat berkoalisi dengan Partai Nasdem itu adalah kesepakatan 3 nama bakal calon presiden atau kesamaan platform. Kalau menurut Bang Surya seperti apa? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.